saya IKD Bayu Hermawan Suryadiase, mahasiswa BPJ dalam jabatan tahun 2020, siap mengikuti ujian kinerja pada hari ini, Senin 7 Desember tahun 2020. Silakan saksikan video pembelajaran. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kali ini. Kita masih dalam situasi pandemi corona seperti saat ini. Jadi ujian kinerja yang Bapak lakukan hari ini, yaitu Senin tanggal 7 Desember 2020 ini, kita lakukan secara daring. Mudah-mudahan anak-anak masih dalam keadaan sehat ya, dan tetap dalam situasi menjaga kesehatan kebugaran walaupun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Baik anak-anak, selamat pagi ya Bapak ucapkan. Kemudian marilah kita awali pembelajaran ini dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya. Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan situasi pandemi sekarang ini. Tetap Bapak ingatkan terkait dengan pesan Ibu ya anak-anak ya, jadi 3M. Jadi tetap jaga jarak, jadi menjaga jarak, kemudian memakai masker dan selalu mencuci tangan. Jadi untuk kita bisa terhindar dari situasi terpaparnya virus corona seperti dewasa ini. Ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, marilah kita awali pembelajaran ini dengan melakukan doa. Untuk itu, salah satu siswa Bapak minta untuk bisa memimpin doa. Silakan, siapa yang siap? Ya, silakan Puja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kapa Mustikarana, Asana. Om Wigidamastu Namasidam. Om Saraswati Namastubhyam. Waradika Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawantu Me Sadam. Om Sidirastu Tatastu Yanamaso. Iya, baik, terima kasih Nak Puja sudah memimpin doa pada pertemuan kita kali ini. Jadi Bapak minta untuk anak-anak yang lain juga harus siap untuk memimpin doa ya, karena doa ini adalah merupakan salah satu bentuk karakter spiritual kita. Ya, jadi anak-anak bagaimana bisa bergilir memimpin doa. Ya, bagaimana situasi anak-anak? Apakah dalam keadaan sehat? Luhur bagaimana? Baik, Pak. Sehat. Iya. Kemudian Puja gimana? Baik, Pak. Sehat, tetap semangat ya. Tetap. Iya. Oke. Baik, pada pertemuan pembelajaran kali ini karena Bapak menggunakan model pembelajaran discovery, anak-anak mampu menemukan sendiri permasalahannya nanti. Bapak ingin bagi anak-anak, ya, ingin bagi dalam beberapa kelompok, ya. Kebetulan kita masih sedikit ini ya siswa yang ikut, ya. Jadi secara mandiri ya, nanti anak-anak kelompok Puja, kelompok Luhur, ya, kemudian kelompoknya Kartika ya. Oke, nanti masing-masing kelompok harus mampu memberikan sebuah tanggapan atau memberikan sebuah penjelasan terkait dengan apa yang sudah dilihat dalam pemaparan yang Bapak akan lakukan dengan menggunakan PowerPoint ya. Oke, Bapak akan share materi ya.
Sudah bisa dilihat materi Bapak? Di saya belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Oke, Sudah bisa, Pak. sudah. Baik, anak-anak. Jadi setelah anak-anak lihat gambar ini, ya, silakan amati gambar, kemudian berikan penjelasan. Kira-kira materi yang akan kita bahas hari ini apa? Nah, silakan. Apa yang bisa memberikan sebuah ya, memberikan penjelasan terkait dengan gambar kita yang Bapak tampilkan hari ini? Mungkin Apuja bisa memberikan penjelasan? Baik, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk gambar yang pertama itu adalah gambar kalender. Mungkin dari gambar ini kita bisa melihat bahwa seseorang sedang menentukan atau mencari hari dan tanggal yang baik untuk membeli mobil. Dan yang kedua yaitu gambar orang yang sedang berlari. Mungkin di sini adalah penempatan waktunya tidak tepat karena dia berlari di waktu yang panasnya sangat terik. Terus untuk gambar selanjutnya yaitu gambar orang melaksanakan pawiwahan. Dan yang terakhir yaitu gambar kalender Bali yang bisa kita download di HP. Mungkin dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang pendewasaan. Iya, betul sekali ya, Apuja. Jadi terkait dengan penjelasan gambar yang sudah ditampilkan di layar PPT ini, bahwasanya materi yang kita bahas adalah terkait dengan pendewasaan, di mana pendewasaan itu adalah merupakan ilmu tentang hari yang baik. Jadi dalam kita melakukan sebuah kegiatan, perlu kita menentukan sebuah hari yang baik, ya, hari yang cocok, ya, hari yang tepat, ya, untuk kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Ya, seperti contohnya tadi gambar nomor 2 ini ditunjukkan adalah merupakan lari di siang hari. Jadi ketepatan waktunya kan tidak cocok kalau kita lari di siang hari, ya. Jadi kita harus menentukan waktu yang tepat, ya, untuk kita melakukan sebuah kegiatan. Ya, kemudian ada perkawinan, kita juga harus menentukan hari yang baik, hari yang tepat, karena keberlangsungan itu tidak hanya sehari, tetapi adalah suhu kita. Nah, solusinya adalah kalender anak-anak, ya. Anak-anak harus punya kalender dalam bentuk lembaran maupun kalender dalam bentuk digital, apalagi sekarang adalah era perkomputeran, era IT, ya. Jadi anak bisa download kalender digital di HP anak-anak, ya, untuk bisa menentukan apakah hari ini baik atau tidak. Ya, oke, anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan dengan model pembelajaran discovery learning, siswa mampu menjelaskan pengertian wewaran, wuku, kemudian tanggal pengelong serta sase, dan mampu menentukan wewaran dengan menggunakan perhitungan jari tangan, dengan mengembangkan karakter kreatif, jujur, disiplin, tanggung jawab, serta peduli terhadap sesama, sehingga dapat mengamalkan ajaran agama serta dapat meningkatkan serade dan bakti kepada Desa Yang Widiwasa. Nah, model pembelajaran yang kita gunakan adalah discovery. Nah, discovery artinya adalah anak-anak menemukan sendiri. Bapak sudah kirimkan link materi ya kepada anak-anak lewat LMS Google Classroom-nya. Mudah-mudahan anak-anak sudah baca itu, ya, anak-anak sudah pahami, sehingga pada hari ini, ya, tampilan PPT ini bisa dijelaskan oleh anak-anak dengan gamblang, dengan kemampuannya. Oke, baik. Kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelas terkait dengan unsur-unsur pokok pada pendewasaan? Yang harus ada unsur-unsur pendewasaan. Jadi ada 5 unsur ya, anak. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan dulu unsur-unsur pokok itu apa saja? Mungkin Luhur bisa menyebutkan? Saya, Pak. Oke, silakan bisa menyebutkan unsur-unsur pokoknya apa saja? Jadi 5 unsur-unsur pokok pendewasaan yaitu wewaran, wuku, penanggal atau panglong, sasih, dan dauh. Iya, betul sekali ya. Berarti sudah membaca LMS materi yang Bapak
kirim lewat link di Google Classroom. Jadi ada wewaran, wuku, tanggal pengelong, sase, dan dau. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan wewaran, wuku, tanggal pengelong, sase, dan dau? Silakan. Baik saya Pak. Iya. Puja ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk wewaran ini berasal dari kata ware yang artinya hari. Dan wewaran ini berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, untuk artinya sendiri, wewaran adalah hari yang baik atau hari yang utama untuk melakukan sesuatu hal atau suatu pekerjaan. Iya, Nah, betul sekali ya. wewaran ini Ya. ada 10, yaitu ekaware, dwiware, triware, caturware, pancaware, sadware, saptaware, saptaware, ada astaware, sangware, dan daseware. Iya. Oke, sudah jelas sekali disebutkan oleh Puja ya. Jadi wewaran itu adalah merupakan hari yang baik atau hari yang utama untuk melakukan sesuatu hal atau sesuatu pekerjaan. Oke. Kemudian bagian-bagiannya adalah ekaware, dwiware, triware, caturware ya. Kemudian sadware sampai dengan daseware ya. Oke. Apa bisa Kemudian dilanjutkan? ya, wuku. Siapa yang bisa memberikan penjelasan wuku? Saya Pak. Ya. Iya. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk wuku sendiri memegang peranan penting dalam menentukan pendewasaan. Nah, jumlah wuku itu ada 30. Untuk 1 bulan itu di Bali sendiri lamanya 1 bulan itu adalah 35 hari. Iya, Jadi betul. dalam 35 hari ada 5 wuku. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan wuku? Kartika mungkin bisa? Ada yang lain? Bisa, Pak. Ya, silakan. Cintel, landok, ukir, kulantir, tolu, gumbrek, wariga, warigadean, jelungwangi, senggang, dengulan, kuningan, langkir, medangkulan, ukut, paang, kulut, merakeh, tamlir, medangkulan, matal, uyif, nail, perang bakat, bala, ubu, wayang, klau, dukut, batu gunung. Iya, itu masih ada yang keliru ya. Jadi silakan nanti dihafal itu ya. Bapak dengar itu masih banyak yang keliru. Mudah-mudahan nanti hafal siswa. Jadi anak-anak harus hafal wewaran dan buku. Karena sebentar kita akan masuk pada perhitungan pencarian wewaran, maka buku itu harus dihafal. Oke. Baik. Ya, siapa yang bisa memberikan sebuah penjelasan terkait dengan tanggal pengelong? Apa sih yang disebut dengan pengelong? Apa yang disebut dengan penanggal? Mungkin Luri bisa menjelaskan? Saya Pak. Nggih. Jadi penanggal atau Suklepaksa adalah perhitungan hari dari setelah tilem menuju purnama. Sedangkan Pangelong atau Kresna Paksa adalah penghitungan hari setelah purnama menuju tilem. Iya, jadi rentetan hari ya sebelum setelah purnama menuju tilem itu disebut dengan Pangelong. Jadi rentetan hari setelah tilem menuju purnama itu disebut dengan penanggal. Ya, sudah betul sekali penjelasannya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kemudian sasih itu adalah bulan anak-anak ya. Jadi mungkin tidak akan saya jelaskan lagi. Jadi sasih itu adalah bulan. Jadi kita mengenal bulan Januari sampai Desember, maka dalam kalender Bali kita juga mengenal ada sasih kase sampai dengan sasih asade ya. Jadi kase karo ketiga kapat kelima, keenam kepitu kaulu kesange, kedase, iste dan asade ya. Kemudian dauh ya, dauh itu adalah merupakan ketetapan dalam menentukan waktu yang baik dalam sehari guna penyelenggaraan suatu upacara tertentu yang penting ya, di mana
Apabila upacara yang akan dilakukan sulit mendapatkan hari baik atau dewasa, maka dauh ini menjadi sebuah penentu. Ya. Nah, ada panca dauh dan asta dauh. Nah, ini salah satu bentuk bagian daripada dauh. Jadi kita menghitungnya atau perhitungannya dengan menggunakan jam anak. Ya. Jadi seperti misalnya reti, ya, kalau dauh 1 ya, jadi dauh 1 itu lihat jamnya, ya maka itu disebut dengan ale. Ya. Kalau yang nomor 2 dari jam 7.30 sampai dengan itu ayu. Ya, jadi lihat kebanyakan ayunya sampai dauh yang ke-6 ya. Kemudian sisanya itu sudah ale ya. Begitu juga berikutnya. Oke. Nah, aksiom warga perlu juga anak-anak pahami ya. Jadi bahwasanya wewaran alah dening pawukon, kemudian pawukon alah dening penanggal pengelong, kemudian penanggal pengelong alah dening sase, sase alah dening dauh, tapi kemudian dauh alah dening, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sang yang triyodasa saksi. Ya, jadi dalam menentukan sebuah warga, kita harus berpatokan pada 5 unsur ini, tidak boleh satu-satu. Jadi kelima unsur ini harus mengena semua. Ya, oke. Baik, kemudian kita masuk pada menentukan wewaran dengan jari tangan anak-anak. Nah, dalam menentukan wewaran dengan menggunakan jari tangan, ya, silakan anak-anak perlihatkan tangannya di layar, ya. Jadi 5 jarinya diperlihatkan, ya, seperti pada layar kalian, ya. Jadi perhitungan wuku, ya, untuk menentukan rainan Buddha Klion, kemudian tumpak, Buddha Cemeng, Anggar Kasih, dan pengembang itu adalah dengan menggunakan jari tangan kiri. Nah, jari tangan kiri diperlihatkan di layar, kemudian perhitungannya adalah sesuai dengan arah jarum jam. Jadi memutarnya adalah ke kiri. Ya, memutarnya ke kiri, mulai dari ibu jari 1, 2, ya, kemudian jari tengah 3, jari manis 4, jari kelingking 5. Ya. Jadi perhitungan wukunya harus hafal anak-anak. Jadi sinte, landap, ukir, kulantir, taulu. Nah, itu seperti itu. Kemudian ingat, setiap wuku yang jatuh pada ibu jari itu adalah Buddha Klion. Ya, kemudian wuku yang jatuh di telunjuk adalah apa? Tumpak. Ya, betul. Wuku yang jatuh pada jari tengah adalah Buddha Cemeng. Buddha Cemeng. Wuku yang jatuh pada jari manis? Anggar Kasih. Iya. Kemudian yang di kelingking? Pengembang. Iya, bagus sekali. Oke, mulai saya berikan sebuah hal untuk anak-anak bisa tentukan. Silakan. Saya coba hitunglah Klion. Siapa yang bisa dengan mempraktekkan dengan menggunakan jarinya? Tapi Pak, menghitung Buddha Klion. Iya, Buddha Klion. Saya mau. Puja bisa? Iya, silakan. Jadi untuk menghitung Buddha Klion itu kan kita di Buddha Klion itu ada di jempol. Kita langsung aja hitung wukunya. Pertama ada sinte, landap, ukir, kulantir, taulu, gumrag, warga, warga, nyerungnya, sungsang, dungulan, kuningan, langkir, menasih, pujut, pang, kerut, makir, tamir, menemukan matal, uji, menaya, perbakat, bale, ugu, wayang, kelau, dukut, suatu gunung. Jadi untuk Buddha Klion itu ada 6. 6 buku, ya, oke. Ya, betul sekali. Nah, untuk yang lain, saya kira sudah bisa ya, sudah paham untuk menentukan tumpak, kemudian Buddha Cemeng, dan Anggar Kasih. Pasti semua itu adalah jumlahnya 6, karena jari kita 5, bukunya 30 ya. 6 kali 5 kan 30. Jadi setiap rainan itu jumlahnya pasti 6 buku, 6 buku. Ya, oke. Baik, sekarang kita mulai menentukan triwara. Ya, triwara masih ingat? Luhur, triwara apa saja? Triwara terdiri dari 3, yaitu pasah, beteng, dan kajang. Iya, pasah, beteng, dan kajang. Kira-kira dengan melihat jari ini, siapa yang bisa menerangkan bagaimana perhitungan triwara menurut dengan menggunakan jari tangan? Kesampingkan angka 4, 5, dan 6-nya ya.
Jadi lihat angka 1, 2, 3 dan arah tanda panah itu. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Nggih, silakan, Puja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk menghitung triwara itu kita perlu tangan kiri kita. Kita ambil 3 jari. Nah, untuk menghitungnya sendiri, ini tuh nomor 1, 2, 3 untuk triwarnanya. Jadi ini pasah, beteng, sama kajang. Terus untuk bukunya, kita juga mulai dari sini. Ini sintel, landep, ukir, dan arah putaran itu searah dengan jarum jam. Di mana buku yang kita cari itu jatuh, itu dihitung reditenya. Ya. Setelah itu kita mengikuti lagi alurnya searah dengan jarum jam untuk mencari hari yang kita cari. Ya, oke, betul sekali penjelasannya ya. Anak-anak yang lain paham? Mudah-mudahan paham ya. Baik, Bapak berikan sebuah menentukan sendiri sekarang. Silakan ada soal, pilih satu saja ya. Kelompoknya kan sudah Bapak bagi ya. Silakan masing-masing kelompok 1 dapat sanes cari matal cari, kelompok 2 Budu Uyi, kemudian kelompok 3 Urespati Watu Gunung. Siapa yang sudah bisa siap untuk presentasi dan menyampaikan hasil kelompoknya bisa langsung mengangkat tangan dan aktifkan speakernya. Silakan. Dengan menggunakan jari tangan. Langsung dipraktekkan dengan jari tangannya. Ya, Pak. Kalau itu saya mau nyoba. Oke, Puja siap? Sudah dapat? Sudah? Nggih. Sudah, Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kita mau ngitung triwara dari buku Sanis Care Matal. Pertama, kita cari dulu Sanis Carenya itu, buku matalnya jatuh di tangan nomor berapa. Kan, sinte, landep, ukir, kulantir, taulu, gumbreg, warige, warigadean, jeluwangi, sungsang, dungunan, kuningan, langkir, menasih, pujut, pang, kerulut, merakit, tambir, menangkungan, matal. Jadi dia jatuh di nomor 3, berarti di kajengnya. Iya. Nah, setelah itu kita, ini reditenya. Terus kita hitung sanis caranya sekarang. Dari redite, some, anggare, bude, warespati, sukre, sanis care. Sanis caranya itu jatuh juga di nomor 3. Berarti sanis care matal itu kajeng. Iya, betul sekali ya. Mudah-mudahan anak yang lain paham. Luhur ada pertanyaan? Jelas? Mohon maaf, coba diulangi lagi sekali. Iya, oke. Silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk menghitung triwara itu kan sanis cara matal. Yang pertama kita cari dulu matalnya itu jatuh di nomor berapa. Jadi dari sini kan sinte, landep, ukir, kulantir, taulu, gumbreg, warige, warigadean, jeluwangi, sungsang, dungulan, kuningan, angkir, menangsia, pujut, pang, kerulut, merakeh, tambir, medangkungan, matal. Nah, kalau dari triwarinya kan matal ini jatuh di nomor 3. Berarti redite matal itu triwarinya kajeng. Di mana wuku yang jatuh itu kita mulai reditenya dari sana. Terus kita kan mau nyari sanis care. Berarti kita hitung sekarang dari redite ke sanis care itu. Ini redite, some, anggare, bude, warespati, sukre, sanis care. Nah, di sanis care itu triwarinya di nomor 3 berarti kajeng. Jadi sanis care matal itu kajeng. Iya, apa sudah jelas, Luhur? Ya sudah. Terima kasih, Puja. Oke, kalau memang sudah jelas, Luhur, coba cari Budu Uye sekarang. Lagi satu saja, silakan. Coba Luhur cari Budu Uye-nya sekarang. Halo? Puja? Coba Budu Uye-nya bisa? Belum? Maaf Pak, maaf. Tadi sinyalnya jelek. Oh iya,
Jadi UY terletak di nomor 2. Jadi dia itu beteng. Kemudian menghitungnya dari Waraspati. Radite, Soma, Anggara, Buddha, Waraspati. Dia letaknya dari nomor 3, berarti Kajeng. Ya, Waraspati UY, maka dilihat kalendernya anak-anak ya. Jadi Waraspati UY itu Kajang, salah. Itu seharusnya beteng dia. Oh, betul. Ya. Oke, coba dihitung lagi. Sinte, Landep, Ukir, Kulantir, Taulu, Gumbreg, Warige, Waregadian, Jelungwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medangsie, Pucut, Pahang, Kerulut, Merake, Tambir, Medangkungan, Matal, Uye. Uye itu ada di 1. Oh, 1. Ya, berarti tadi salah hitung ya. Oh, Uye iya. itu ada di 1, berarti Redite Uye itu adalah pasah. Maka Waraspatinya adalah Soma, Anggara, Buddha, Waraspati. Maka Waraspatinya adalah beteng. Ya, oke. Jelas ya, Luhur? Paham? Iya, Pak. Oke. Ya, Bapak share screen lagi. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, ditutup. Kemudian sudah dilihat ya share screen-nya? Di saya masih belum terlihat, Pak. Belum ya? Oh, sudah, Pak. Sudah, oke. Kemudian Sadwara sama dengan itu ya, sama dengan Triwara. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman untuk menentukan harinya ya, hari berikutnya itu tidak usah dilihat jari tangannya, tetapi yang harus kita ingat adalah sadwaranya. Ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah untuk menghitung letak daripada Tungleh, Aryang, Urukong, Panderan, Wasmahulu, ya. Jadi Tungleh itu 1, kemudian Aryang itu 2, 3 itu Urukong, Panderan itu 4, kemudian Was itu 5, dan Mahulu itu 6. Kemudian perhitungan wukunya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kembali ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, setelah kita mengetahui wuku itu jatuh di mana, ya, maka redite dari wuku itu adalah nomor urut sadwara. Kalau dia jatuh di 2, berarti redite dari wuku itu adalah Aryang. Nah, untuk menentukan hari berikutnya adalah tinggal kita menghitung, ya, sesuai dengan putaran arah jarum jam kembali. Ya, berarti redite, Soma, Anggara, Buddha, Waraspati. Kalau jatuh di nomor 6 berarti Mahulu dia. Oke, jelas ya? Jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan tentukan satu saja. Siapa yang siap? Saya. Puja, silakan. Yang mana aja boleh, Pak ya? Boleh, silakan dipilih. Jadi saya mau nentuin yang secara matang. Jadi kita sama nentuin dulu wukunya. Dia jatuh di nomor berapa? Dari ini Sinte, Landep, Ukir, Kulantir, Taulu, Gumbreg, Warige, Waregadian, Jelungwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Menasia, Pucut, Pahang, Kerulut, Merake, Tambir, Medangkungan, Matal. Jadi Matal itu jatuh di nomor 3. Berarti sadwaranya itu ada Urukong. Nah, kita sekarang hitung caranya. Ini kan wukunya jatuh di sini, berarti ini redite, Soma, Anggara, Buddha, Waraspati, Sukra, Saniscara. Berarti Saniscaranya di Urukong. Ya, betul. Ya, berarti sadwara dari Saniscara Uye adalah Saniscara Matal, Pak. Saniscara Matal ya. Itu adalah Urukung. Ya, betul nggak? Ah, betul. Setelah lihat kalender betul dia. Setelah dilihat kalender ternyata betul. Ya, oke. Ya. Kemudian penentuan Pancawara. Ya, lagi sekali penentuan Pancawara karena yang bisa ditentukan dengan jari tangan itu adalah Triwara, kemudian Sadwara dan Pancawara. Ya.
Oke, sekarang pancawara kita tentukan dengan jari tangan. Siapa yang bisa menjelaskan dulu terkait dengan rumus pancawara dengan menggunakan? Mungkin saya mau nyoba dulu untuk menjelaskan, Pak. Karena kemarin saya pas baca juga sempat kurang pahami, tapi mungkin sekarang udah mulai paham. Iya, ya, dicoba dulu ya. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah silakan dijelaskan. Jadi untuk pancawara ini, peletakan nomor-nomor dari pancawaranya itu sedikit berbeda. Yang pertama, jari tengah itu nomor 1. Terus untuk mencari nomor yang selanjutnya itu ada dia berjarak 2 jari, 2 langkah itu. Jadi kan nomor 1 ini berarti ada 2 langkah, 1, 2, berarti nomor 2-nya ini. Terus untuk nomor 3-nya 1, 2 di jari ini nomor 3-nya. Terus Jari untuk manis, ya. nomor 4-nya 1, 2, berarti di sini nomor 4-nya. Jadi nomor 1-nya itu di tengah, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Namun untuk mencari pancawaranya itu tetap sama, kita ngitungnya dari jempol dulu wukunya jatuh di mana. Namun nanti pas nyari pancawaranya aja yang kita ngitungnya nggak berurutan, nanti kita ngitungnya sesuai dengan angka-angka yang ada. Iya, betul sekali ya. Jadi tetap patokannya adalah 1 ada di jari tengah. Kemudian lewati 2 jari, nomor 2. Lewati 2 jari, nomor 3. Lewati 2 jari, nomor 4. Lewati 2 jari, nomor 5. Ya. Jadi 1 itu tetap ingat ya, pancawara umanis, ya, paing, ya, pon, wagi, lion, ya. Jadi umanis, paing, pon, wagi, lion, ya. Oke. Sekarang silakan cari masih buku yang sama ya. Sanes cara mata, kemudian Budan Uyi. Ya, siapa yang bisa cari sekarang menentukan pancawara dari Sanes cara mata atau Budan Uyi? Ya. Mungkin Luhur bisa mencoba? Mau mencoba? Belum gini Pak, belum hafal sebenarnya. Belum jelas. Ya, oke. Puja silakan. Baik. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi untuk saya mau tetap nyari sanes cara matal. Iya. Kalau nyari pancawaranya, kita sama dulu tentuin bukunya. Yang pertama dari sini, Sintel, Landap, Ukir, Kulantir, Taulu, Gumbrag, Wariga, Warigada, Jelangus, Musang, Gumulan, Kunina, Langkit, Langkit, Pujut, Tahang, Kerulut, Melakit, Tambir, Melangkungan, Matal. Bentar Pak, kayaknya ada yang salah. Ya, betul. Sintel, Landap, Ukir, Kulantir, Taulu, Gumbrag, Wariga, Warigada, Jelangus, Musang, Gumulan, Kuningan, Langkir, Masih, Pujut, Pang, Kerulut, Melakit, Tambir, Melangkungan, Matal. Oh, benar. Jadi di matalnya itu nomor 2. Iya. Matanya nomor 2, berarti reditenya di sini. Terus kalau mau nyari sanis caranya, dari redite, some, anggare, redite, dari 2 ke 1 berarti 2 ke 3 3 dulu. Oh, berarti redite, some, anggare, bude, warspati, sukre, sanis cara. Itu nomor 3. Berarti pon. Lihat sekarang kalender, betul nggak sanis cara matal itu adalah pon? Betul. Ya. Jadi kalau kita menggunakan jari tangan itu sudah tepat ya dalam menentukan wukunya, sudah barang tentu nanti wawaran yang akan kita cari pasti akan tepat. Ya, sudah bagus sekali itu. Ya. Jadi anak-anak sudah bisa menentukan wawaran ya dengan menggunakan jari tangan. Jadi tidak semua wawaran bisa dihitung dengan jari tangan. Ya, hanya bisa dihitung triwara, sadwara, dan pancawara. Kemudian yang lainnya itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus ya. Jadi anak-anak juga harus pahami penggunaan rumus ya apabila kebetulan nanti kita menghitung wawaran yang lain. Jadi yang perlu ditentukan adalah nomor wuku ya dikali 7, kemudian ditambah dengan nomor sabtuwara,
dibagi dengan wewaran yang dicari. Ya, itu rumus untuk mencari wewaran yang memang tidak bisa dihitung dengan jari tangan. Ya, oke, kembali Bapak share screen. Baik, anak-anak. Berarti materi kita sudah habis, anak-anak. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak sudah ikut dalam pembelajaran ini. Cuman sekarang Bapak minta supaya ada yang bisa memberikan sebuah kesimpulan, ya, dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi. Kemudian anak-anak juga sudah pelajari dalam LMS. Kira-kira kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini itu apa? Apa yang kalian sudah dapatkan dari pembelajaran ini? Silakan. Mungkin dari Luhur dulu, kira-kira Luhur sudah mendapatkan apa dari pemaparan materi hari ini? Baik, jadi Kemudian kesimpulan yang baik, jadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari pelajaran materi ini adalah, jadi pendewasaan itu berfungsi untuk menentukan hari baik. Adapun 5 unsur yang dipertimbangkan adalah wewaran, wuku, penanggal atau pangelon, sasih, dan dauh. Ya, mungkin Puja bisa menambahkan terkait dengan 5 unsur itu, kemudian bagaimana perhitungannya dengan menggunakan jari tangan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sini saya mau nambahin sedikit aja. Dari apa yang disampaikan Luhur itu, hari ini juga kita belajar tentang bagaimana menghitung triwara, sadwara, dan pancuwara dengan menggunakan jari tangan. Karena hanya tiga wewaran ini yang bisa kita hitung dengan menggunakan jari tangan. Kalau untuk wewaran yang lainnya, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus. Ya. Apa manfaat yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran menggunakan jari tangan perhitungan wewaran? Bahwasanya apabila kita berada di luar tanpa ada kalender, maka kita bisa menentukan wewarannya. Wewaran dengan ya, itu. Jadi itu yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Misalnya kita di luar ya, kemudian tanpa ada kalender, maka kita bisa menghitung dengan jari kita. Oh, sekarang hari ini berarti wewarannya adalah ini. Ya, itu jelas ya? Ya, oke. Baik. Bapak akan mengadakan evaluasi terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya, jadi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Ya, Bapak, evaluasinya cukup gampang, anak-anak. Ya, Bapak arahkan anak-anak untuk mengikuti TTS. Ya, teka-teki. Ya. Kira-kira untuk mengisi teka-teki itu ada 1-10. Kira-kira dari Luhur dan Puja siapa yang bisa lebih banyak menemukan? Ya, langsung saja ajukan jawabannya ya. Kemudian Bapak akan hitung nanti siapa yang lebih banyak menemukan jawabannya. Oke, Bapak screen dulu ya. Oke, sudah terlihat tampilannya? Sudah terlihat, Puja? Belum, Pak. Oh, sudah. Oke, ini evaluasinya. Teka-teki. Mungkin Bapak perbesar dulu ya. Oke, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Jadi Pak. nomor satu Sudah, menurun itu ada 6 kotak, kemudian 2 mendatar ada 4 kotak, kemudian 3 menurun itu ada 7 kotak, kemudian 4 mendatar ada 5 kotak, ya, 5 mendatar itu adalah 8 kotak, 6 menurun itu ada 5 kotak. Oke, pertanyaannya adalah seperti ini. Ya. Perhatikan kotaknya, kemudian perhatikan juga pertanyaannya.
Sudah dicatat? Catat dulu sebentar supaya bisa saya stop share ini. Saya bisa lihat wajah kalian untuk bisa memberikan sebuah jawaban. Sudah, Pak. Luhur, sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, saya stop. Kemudian siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Oke. Kira-kira pertanyaan nomor 1. Apa pertanyaannya itu? Pengetahuan yang mengajarkan tentang sistem kalender. Ya, disebut dengan apa? Warige. Iya, betul. Nama huruf warige. Oke. Kemudian 2. Kata ware dalam wawaran. Luhur? Hari. Iya, hari. 3. Menurun. Sasih. 3 menurun. Pertanyaannya apa? Sasih Sasih cetra. Sasih cetra itu disebut dengan apa? Sasih kesange. Iya, sasih kecange, betul. Kemudian nomor 4. Triwara urutan pertama. Pasah. Pasah. Iya, pasah, betul. 5. 5. Budak Kliwon Dungulan. Dungulan, ya, betul. 6. Luang. Kewara luang. 6. Luang, Pak. Luang, ya. Ya, luang. 7. Saduara. Sad. Sad, ya. Sad. 8. 8. Tunglah. Pertanyaan. Tungleh, Tunglah. iya, betul. 9. Hari Raya setelah Bayungan. Kuningan. Kuningan. Kuningan, ya, betul. 10. Bedang. Pertanyaan. Triwara. Bedeng, iya, betul, ya. Oke, berarti anak-anak sudah paham betul jadi terhadap pemaparan materi yang kita sampaikan hari ini, yang Bapak sampaikan hari ini. Jadi berarti anak-anak sudah baca LMS, kemudian anak-anak sudah mampu memberikan sebuah pemahaman ya dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bertahan ya. Jadi anak-anak pahami betul terkait dengan warga dan pendewasaan ini sehingga kedepannya sebagai generasi muda Hindu ya anak-anak memang betul-betul paham terkait dengan pewaran ini ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak ya. Apabila ada yang belum dimengerti silakan nanti lewat WA grup ya, anak-anak bisa menanyakan, kemudian menanyakan juga di LMS. Nah, yang terakhir Bapak sudah kirimkan link tugas ya dalam bentuk LKPD untuk bisa dijawab ya. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Itu silakan dilihat di LMS, itu sudah Bapak kirimkan LKPD untuk bisa dijawab sebagai nilai tugas untuk pertemuan minggu depan. Oke. Sebelum Bapak akhiri apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah Tidak, Pak. jelas? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, karena tadi kita mengawali pembelajaran ini dengan doa, maka marilah kita mengakhiri pembelajaran ini dengan doa. Ya, silakan siapa yang siap untuk memimpin doa, kemudian kita akhiri dengan Parama Santi. Siang, Pak. Oke, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kapamustikarana, asan. Om Mawidinamastu Namasidam. Om Dewa Susama Parama Asintiya Yanama Swahu. Om Silastu Terastu Yanama Swahu. Naturang Parama Santi. Om Santi. Santi. Oh. Baik, selamat berjumpa kembali minggu depan anak-anak ya. Ya, Pak. Terima kasih ya. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. Semangat anak-anak. Semangat, Pak. Iya. Bapak stop recording dulu ya. Ya, Pak.